Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini tentunya kita sangat bersuka cita karena kita diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Dan itulah syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau izinkan kami menikmati udara yang segar. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk kami menikmati semua karya-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang mencintai kami. Terima kasih, sungguh indah hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pada pagi hari ini kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih, tenangkan, teduhkan hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sekalian, kalau kita mendengar kata Allah hadir di sini, pasti kita bahagia, pasti kita happy. Karena kita menyadari bahwa Tuhan ada di tempat di mana kita berada saat ini. Amin. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, dalam namanya Dia hadir. Dan kehadiran itulah yang menjadikan kita kuat. Kehadiran Dialah yang menjadikan kita bisa menghadapi tantangan hidup ini. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema yaitu Allah hadir di sini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di dalam kitab Kejadian pasal 28. Saya membaca ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Puji Tuhan. Kalau kita mendengar kata Yakub, maka ingatan kita tentu pada Esau pula, karena mereka adalah saudara, kakak beradik, dan kita bersama-sama tahu bagaimana perjalanan Yakub ini dan bagaimana cerita sampai si Yakub mempunyai hak kesulungan, dan bagaimana pula Esau dengan perasaan yang kesal dan dengan perasaan yang marah begitu luar biasa hendak membunuh Yakub. Tetapi kasih mama, kasih ibu, ya, Mama Ribka begitu mengasihi Yakub, diberi kesempatan kepada Yakub, disarankan untuk Yakub cepat-cepat pergi melarikan diri ke paman Laban. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sehingga Yakub tinggal di paman Laban beberapa tahun lamanya, ya. Di dalam pasal 28 ini, ayat yang ke-10 dengan perikop mimpi Yakub di Betel. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu, di dalam ayat 20 dikatakan begini. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, kata Yakub. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dalam perjalanan si Yakub ini sempat tidur, lalu dia bermimpi di situ, ya. Di sini dikatakan, maka bermimpilah ia di bumi dan ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenek moyangmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali mengingat bagaimana perjalanan Yakub sampai dia bisa bermimpi dan Tuhan menyatakan janjinya kepada Yakub, bukan hal yang gampang. Di mana Yakub harus tinggal dengan paman Laban, ya. Sehingga Yakub harus bekerja selama kurang lebih 21 tahun untuk memperoleh istri yang dicintai.
sebagai gembala. Dan itu tentunya kalau kita tinggal di tempat orang, kita harus nurut dengan orang itu. Apa yang diperintahkan, apa yang disarankan, kita harus menurut. Kalau tidak, ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, begitu pula Yakub. Yakub banyak mengalami hal-hal pahit waktu dia melarikan diri dari hadapan Esau karena semangkok kacang merah. Ada hal-hal pahit pula bagaimana dia memperoleh seorang istri yang dia cintai, si Ribka. Dia harus berjuang untuk mendapatkan Ribka. Dan juga dia harus berjuang untuk membawa keluarganya. Nah, ayat 15 mengatakan begini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Hal inilah yang menjadi kekuatan Yakub. Karena di mana waktu dia bermimpi, ya, Tuhan sudah menyatakan bahwa akulah Tuhan. Suatu pernyataan yang Tuhan nyatakan kepada si Yakub, teofani dari Allah, dengan menyatakan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu. Waktu kita mendengar kata kuberikan, kita menerima, wow, sangat menyenangkan sekali, sangat membahagiakan sekali. Tetapi tentu waktu kita mendapat suatu kebahagiaan, kita mendapat suatu kesenangan, ada riak-riak kecil yang harus kita lalui. Seperti Yakub ini. Dalam kehidupan kita pernah mengalami masa-masa pahit, masa-masa getir yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Terkadang masa-masa pahit itu kita lupakan begitu saja. Kita mencoba untuk melupakan. Tetapi sesungguhnya dari pembelajaran Yakub ini kita melihat ada masa-masa pahit. Tetapi masa-masa pahit inilah yang membuat Yakub menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak sendirian. Di dalam masa-masa sukar, Yakub menjadi tahu, menjadi yakin bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai dia. Begitupun pula dengan kita, Bapak Ibu. Dalam masa-masa hidup kita yang tertekan, hidup kita yang mengalami kepahitan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan menyertai dengan kita. Amin Bapak Ibu. Karena Tuhan hadir di mana kita berada. Dan pada pagi hari ini saya percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami Yakub ini kita mau ambil hikmatnya. Kita mau meneladani hal-hal yang baik dari Yakub. Dalam masa-masa sukar, dalam masa-masa tertekan, dalam masa-masa yang begitu pahit, Yakub dikuatkan kembali oleh janjinya Tuhan yang tidak pernah gagal. Amin. Dan itu pula dilakukan oleh Tuhan terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya, yang membuat sampai saat ini kita tetap eksis untuk mencintai Tuhan dan tetap eksis untuk mengasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali pengalaman hidup ini yang diperoleh. Dan saya juga belajar kesetiaan dari Bapak Ibu dalam mengasihi Tuhan, dalam pelayanan, dalam kehidupan berumah tangga. Saya belajar. Dan kita bersama-sama mempercayai, meyakini bahwa Tuhan hadir di mana kita berada. Karena Immanuel, Dia beserta kita. Dan janjinya Dia tidak pernah tinggalkan kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Dia hadir dimanapun kita berada. Sehingga kita menjadi pribadi yang kuat. Kita menjadi pribadi yang tegar. Dan kita tetap mengingat Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita sekalian, juga saya, melupakan mezbah Tuhan yang kita bangun selama ini. Kita berdoa, kita bersekutu, kita mengucap syukur
dan kita menikmati kebenaran firman. Itu yang tentunya harus kita lakukan. Dimanapun kita berada, di rumah, di perjalanan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bisa memuji Tuhan dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kesukaan kita adalah disertai oleh Tuhan. Kebahagiaan kita adalah disertai oleh Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan, kita menjadi kuat. Dengan kehadiran Tuhan, kita diingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak pernah sendirian. Ya, amin Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita kembali baca di dalam ayat yang ke-15 apa yang Tuhan janjikan kepada Yakub. Saya percaya Tuhan juga pernah berjanji kepada Bapak Ibu Saudara sekalian juga saya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Puji Tuhan, sangat indah sekali janji Tuhan kepada kita. Janjinya dia tidak pernah tinggalkan kita. Dan apa yang Tuhan janjikan, cepat atau lambat pasti tergenapi. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar dari perjalanan hidup Yakub. Dan kita juga belajar bagaimana Yakub tetap bernasar untuk mengasihi Tuhan, untuk membuat mezbah Tuhan dalam keluarganya. Dan biarlah pada pagi hari ini apa yang dilakukan Yakub benar, apa yang dilakukan Yakub baik, kita mau contoh dalam kehidupan kita. Dengan kehadirannya dengan kehadiran Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi kemuliaan Tuhan. Kita mau ciptakan mezbah Tuhan. Tidak usah muluk-muluk yang besar-besar apa. Kita mulai bersekutu, kita mulai berdoa. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini biarlah setiap kita, dan saya percaya setiap kita sudah menerima janjinya Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan, kami begitu percaya sesungguhnya Engkau tidak pernah lupa untuk mengenapi janji-Mu. Dan kami sungguh percaya bahwa Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami. Dan kehadiran-Mu begitu kami rasakan setiap hari. Setiap detak nafas kami, setiap hembusan nafas kami. Kami percaya karena tanpa Engkau Tuhan, hidup kami menjadi kosong. Tanpa Engkau Tuhan, hidup kami menjadi hampa. Itulah sebabnya pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Dan kami sungguh mensyukuri dengan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Menjadikan hidup kami berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami, dan biarlah hati kami terus bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya, tetap optimis bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dimanapun, kapanpun kita berada. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.